Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Bapak Gubernur NTB Dr. Haji Zulkifli Mansyah SIMSG. Tadi sudah cerita banyak tentang ilustrasi hidup, tapi saya juga punya cerita. Jadi memang dunia ini penuh dengan cerita. Ada Alice yang tersesat di hutan, tapi ada juga jenis manusia yang hidupnya itu enak terus. Tidak jauh-jauh, Gubernur NTB ini hidupnya enak terus. Ini juga cerita. Bagaimana tidak enak? 3 periode DPR RI, ya kan? 3 periode DPR RI itu pun bukan dapil NTB. Nah, coba kan, kalau dapil NTB nggak terlalu pusing kita. Artinya apa? 3 periode jadi DPR RI tidak dapil NTB, tahu-tahu jadi gubernur NTB. Kalau gubernur Banten gitu masih nyambung. 3 periode DPR RI dari dapil NTB, kemudian nyalon gubernur dari dalam 3 periode dari dapil Banten, nyalon gubernur NTB jadi. Nah, ini juga satu langkah bagus. Bisa aja kalau sekarang yang ramai itu Pak Ganjar, tahu-tahu yang muncul gubernur NTB nanti. Jadi orang itu akan berjalan pada takdirnya sendiri-sendiri kan begitu. Terima kasih Pak Gub. Jadi saya tadi itu sudah siap baju putih, lengan panjang, resmi. Nah ternyata saya lihat Pak Gub kok boys gitu. Gak jadi ganti baju saya. Apalagi saya masih relatif lebih resmi karena celananya biasa Pak Gub, celananya jeans. Tadi kalau saya sempat ganti celana jeans. Ya supaya nggak ketinggalan ya, karena kalau enggak nanti beliau laku saja, kita nggak laku-laku nanti kalau jalan. Yang kita banggakan Pak Haji Lalu, anggota DPRD Provinsi NTB, para kepala dinas, Pak Rizal dan Rem. Ini juga orang yang agak spesifik ini. Saya tadi masuk lift bareng itu baru terasa. Dan Reno tinggi sekali dan besar gitu. Ternyata waktu di Akmilnya memang ini mayoret ya istilahnya itu, mayoret ranten. Para kepala dinas PMD Kabupaten NTB, Forkompimda NTB yang hadir, terima kasih. Juga para tenaga ahli pendamping tingkat kabupaten, mana yang pendamping? Nah ini nanti urusan keberhasilan pembangunan desa, ini saya ingatkan pendamping, itu salah satu kunci pentingnya di pendamping. Itulah makanya kita lagi berjuang agar pendamping tidak tiap tahun spot jantung. Jadi selama ini tiap tahun spot jantung ini dapat perpanjangan apa enggak gitu, FKIN atau enggak. Nah, kita bikin sekarang seobjektif mungkin, tidak ada lagi FKIN, yang ada adalah self assessment. Jadi pendamping menilai dirinya sendiri, kementerian dan para pihak hanya ngoreksi bener enggak sih laporannya. Kalau bener bagus, sudah selesai, tidak ada masalah, jangan khawatir. Tapi jangan sekali-kali mengarang ya. Jadi mengarang itu hanya boleh untuk pelajaran bahasa Indonesia. Selain pelajaran bahasa Indonesia tidak ada itu pelajaran mengarang itu tidak ada. Nah karena itu dan kita lagi berjuang agar mulai 2021 besok lusa itu sudah bisa kontrak multi years minimal 2 tahun sehingga tidak tiap tahun spot jantung ini dapat perpanjangan apa enggak, terus masih ada pendamping apa enggak. Sama dengan kepala desa beberapa waktu yang lalu
pada nanya ini masih ada dana desa apa enggak, karena Bu Menkyu merujuk pada Undang-Undang 2 2020 di mana di sana semua direalokasi, direfocusing, seakan-akan dana desa pun digunakan untuk itu. Alhamdulillah nggak ada masalah. 2021 dana desa sudah dialokasikan di APBN, nilainya ada sedikit kenaikan karena memang komitmennya harus ada kenaikan memang sampai pada titik tertentu. Kalau kemarin 71,190, hari ini insya Allah 72 triliun bulat. Mudah-mudahan NTB nanti juga mendapatkan kenaikan dana desa yang dikerjakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin menyampaikan beberapa hal, paling tidak 2 hal secara garis besar. Pertama terkait dengan prioritas penggunaan dana desa di 2021 dan tentu nanti seterusnya, karena arah kebijakan pembangunan desa ke depan sudah kita rumuskan sedini mungkin, sehingga tidak lagi tiap tahun kepala desa harus mereka-reka apa sih yang harus kita lakukan tahun depan, apa yang harus kita kerjakan di tahun depan dan seterusnya. Begitu juga Kementerian Desa juga punya alur yang jelas kemana sih pembangunan desa ini diarahkan. Tentu ini juga merupakan tindak lanjut dari apa yang menjadi arahan Bapak Presiden pada saat saya dipanggil tanggal 22 Oktober untuk kemudian mendapatkan mandat sebagai Menteri Desa. 2 hal yang disampaikan Pak Presiden. Yang pertama, bahwa dana desa harus dirasakan kehadirannya oleh seluruh warga. Yang disinyalir pada saat itu oleh Pak Presiden, dana desa hanya dirasakan sebagian elit desa. Nah, tugas saya adalah bagaimana dana desa ini kemudian bisa dirasakan kehadirannya oleh seluruh warga. Yang kedua, dana desa harus bisa mensupport upaya peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia. Nah, saya juga agak bingung waktu itu setelah saya dilantik jadi menteri, saya sudah mulai masuk, saya mencoba memetakan apa yang sudah dilaksanakan di Kementerian Desa. Laporan penggunaan dana desa sangat bagus, sangat bagus. Jalan yang sudah dibangun dengan dana desa sekian ratus ribu kilometer. Jembatan sekian ratus ribu meter. Kemudian irigasi, kemudian posyandu dan seterusnya, banyak sekali laporannya, sangat bagus dan tegas, jelas, terukur. Tetapi saya bingung, kalau laporan seperti ini terus bunyinya bagaimana? Saya diskusi sama Kepala Pusdatin yang mengelola data itu, saya tanya, data sampean ini kalau dibunyikan bagaimana? Kalau ngomong jalan sekian ratus ribu kilometer, terus bunyinya untuk kepentingan ekonomi bagaimana, untuk kepentingan sumber daya manusia bagaimana. Nah, terjadilah diskusi yang cukup panjang yang pada intinya memang belum bisa memberikan bacaan apa-apa adanya data itu. Kami sangat maklum waktu itu karena memang hampir seluruh dana desa sejak digulirkan sampai dengan 2019 dipakai untuk kepentingan infrastruktur. Ada jalan pertanian, jalan poros kampung, jalan desa, kemudian poskesdes dan lain-lain, yang itu pun masih sifatnya parsial. Jadi misalnya jalan di poros desa itu pertama depannya kepala desa 200 meter berhenti, yang penting depannya kepala desa ada jalan. Kemudian depannya sekdes. Nah, dusun kepala desa dengan sekdes itu masih 1,5 kilo. Di sana juga 200 meter berhenti. Nah, kemudian depannya tokoh agama. Nah, karena ini di Jawa Timur, maka yang ditakuti adalah ketua ranting NU. Kemudian dibangunlah di situ karena ketua ranting 100 meter. Terus di tempat lain lagi pensiunan tentara. TNI nggak berani kalau nggak kasih di situ 50 meter. Memang iya, jalannya jadi panjang, tapi terputus-putus, tidak memiliki konektivitas antar satu wilayah. Di desa saja nggak terkoneksi, apalagi kemudian ngomong antar desa. Nah, itulah yang kemudian terus kami pikirkan, ini gimana caranya supaya
sejak sekarang ini kita sudah punya arah. Kita bawa kemana sih pembangunan desa ini? Ini penting sekali karena apa yang menjadi harapan Pak Presiden sejak awal menjabat adalah membangun dari pinggiran. Nah kalau kemudian pinggirannya bangunannya nggak bagus, nanti tengahnya nggak akan bagus. Nah itulah makanya saya terus mencari referensi. Alhamdulillah ya itu saya berkali-kali saya bilang ini memang perjalanan takdir itu membawa orang berjalan menuju takdirnya sendiri-sendiri seperti Pak Gub ini. Ya siapa sih membayangkan 3 periode bukan dari NTB terus itu saya masih merenung sampai sekarang. Itu kalau bukan karena takdir nggak mungkin gitu lah. Meskipun asli orang NTB. Nah itu kebetulan saya juga mencari-cari. Kok nemu juga? Nemu cantolan. Kalau nggak punya referensi, namanya kita mengelola pemerintahan, pasti ditanya apa dasar hukumnya bikin kebijakan itu. Gak mungkin kita bikin dasar hukum sendiri. Kecuali di desa-desa yang bangun macam-macam terus tanya IMB-nya itu sudah izin belum bangun ini? Sudah. Izin ke siapa? Izin ke Allah Subhanahu wa taala. Kecuali seperti itu ada modal-modal seperti itu. Tapi kita tidak mungkin kemudian ngomong dan referensinya dari mana? Ya ini dari wahyu kan nggak mungkin atau dari ilham kan nggak mungkin. Nah alhamdulillah kita menemukan yang satu referensi yang sangat bagus, yaitu Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah dari situlah kemudian saya telaah, saya menemukan ini referensi bagus ini, saya bilang ke teman-teman di kementerian, ayo saya dibantu mendiskusikan ini, saya kepingin melendingkan ini ke desa. Ini bahasa-bahasa yang digunakan agak terlalu abstrak. Kalau kita bawa ke desa pasti akan membingungkan. Nah itulah maka lahirlah yang disebut SDGs desa, yang aslinya SDGs itu adalah konsep yang dibangun PBB, Sustainable Goals Development, kemudian dituangkan di dalam Perpres untuk skup Indonesia nasional. SDGs juga tidak menyebut SDGs tapi diterjemahkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah saya turunkan ke desa, saya pakai SDGs lagi supaya lebih simpel, masalah bacanya nggak pas, nggak masalah. Karena SDGs di sini, SDGs desa itu sebagai sebuah nama, bukan sekedar kependekan dari Sustainable Development Goals. Nah itulah supaya nanti ketika kita bawa ke misalnya ke UNDP langsung paham, oh itu berarti menurunkan SDGs global ke tingkat desa. Sekaligus memberikan satu rasa percaya diri lebih. Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Gub tadi, karena percaya diri itu penting, Pak, sangat penting. Siapapun dia, kalau percaya dirinya rendah, misalnya mau ngomong aja, kalau percaya diri rendah, yang sudah difikirkan sejak awal pasti hilang semua. Itu gara-gara percaya dirinya rendah. Tapi kalau percaya dirinya tinggi, yang dihafalkan 3, yang keluar bisa 10. Nah itu kebablasan kepercayaan dirinya itu. Ada model manusia juga seperti itu ada. Nah akhirnya ketika membangun kepercayaan diri juga secara global, saya bilang ke teman-teman UNDP, ya mohon maaf kalau di PBB SDGs ini global, kalau di Indonesia SDGs itu cukup di tingkat desa. Waktu itu juga agak gimana gitu, tapi saya bilang, tapi jangan lupa kalau desa-desa ini clear dalam melaksanakan SDGs, keberhasilan agregatnya akan dimiliki oleh kabupaten, akan dimiliki oleh provinsi, akan dimiliki oleh nasional bangsa Indonesia. Itulah makanya kalau pembangunan desa ini sukses, maka pembangunan nasional juga akan sukses, persis dengan harapan Pak Presiden membangun dari pinggiran. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah sebenarnya latar belakang kenapa kemudian kita menentukan arah pembangunan desa ke depan itu berbasis SDGs desa. Yang kemudian kalau dihitung, cuma hitung-hitungan saya dengan hitung-hitungannya Bappenas, kita agak berbeda. Saya menghitung kontribusi SDGs desa ini 74% untuk pencapaian tujuan nasional berkelanjutan, tujuan pembangunan berkelanjutan. Tapi Bappenas PPA kemarin menghitung
80%. Saya tidak tahu gimana rumusnya, cuma saya kemarin sudah minta, ayo ketemu aja kita diskusi. Kalau rumus saya begini, maka ketemu 74% kontribusinya, kalau hitungan Bappenas itu sampai 80. Ya, saya lebih senang sih ketika lebih banyak kontribusinya. Tetapi paling tidak ada narasi yang saya bangun. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, narasi yang dibangun dengan merujuk kepada Perpres nomor 59 tahun 2017 yang kemudian kita sebut dengan SDGs desa, itu adalah satu arah pembangunan yang diharapkan betul-betul menyelesaikan dua segmen di dalam kehidupan di desa, yaitu segmen kewargaan dan segmen kemasyarakatan. Segmen kewargaan ini menjadi sangat penting karena kita bicara tentang sumber daya manusia dan kita juga bicara ekonomi. Segmen kewilayahan ini juga tidak kalah pentingnya karena kewargaan pasti ada di satuan wilayah. Nah, kalau di SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan itu ada 17. Kemudian di SDGs global juga ada 17, maka SDGs desa ini ada 18, agak sedikit berbeda karena yang ke-18 ini kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif itu dalam upaya menghargai kebinekaan. Saya telah betul dari 1 sampai 17 SDGs itu kok tidak memberikan ruang yang cukup kepada budaya, kepada keragaman keberagamaan. Sementara bangsa Indonesia ini memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Hampir semua agama di Indonesia, pemeluk-pemeluknya warga Indonesia ini khusyuk-khusyuk. Artinya apa? Yang Islam ya khusyuk Islamnya, yang Hindu ya khusyuk Hindunya, yang Buddha khusyuk Buddhanya, yang Kristen khusyuk Kristennya. Artinya komitmen keberagamaannya itu tinggi-tinggi. Nah, ini harus diakomodasi, tidak boleh dihilangkan karena ini menjadi karakteristik mutlak di Indonesia. Dan kita sangat bersyukur kalau kita hidup di Indonesia dalam melaksanakan kehidupan beragama ini jauh berbeda dengan di negara-negara lain. Yang katanya Turki, kebetulan saya pernah ke Turki, Pak Gub. Jadi di Turki itu yang katanya Islam memberikan dominasi. Ternyata untuk sholat di masjid aja harus nyari kuncinya, kecuali di waktu sholat. Misalnya zuhur, ya udah zuhur dikasih waktu 30 menit, setelah itu masjidnya ditutup. Nah, disitulah saya merasa bersyukur, alhamdulillah saya jadi orang Indonesia, setiap saat bisa sholat di masjid, setiap saat bisa juga sholat di musola, meskipun kadang-kadang kita juga salah gunakan, setiap saat bisa kencing di masjid. Nah, ini yang kadang-kadang ini membingungkan juga. Cari masjid, kenapa mau kencing? Loh, coba ini kan jadi pusing saya juga. Jadi bukan sholatnya dulu, tapi memang itulah namanya setiap situasi itu pasti ada positifnya, ada negatifnya. Sekarang bagaimana kita selalu mengupayakan positifnya. Sekarang banyak SPBU bagus-bagus, banyak rest area, ya sebaiknya janganlah. Kemudian kita berhenti, cari masjid dulu. Kenapa? Mau kencing. Nah, kita upayakan, kita alihkan, cari rest area, kencing. Kalau masjid ya pasti sholat. Harus kita syukuri. Pura di Indonesia juga terbuka setiap saat, tidak ada yang merasa terganggu atau diganggu dan seterusnya. Nah, disitulah maka kita butuhkan satu goals lagi, yaitu yang ke-18 agar perbedaan atau kebinekaan di Indonesia ini bisa terakomodasi dengan baik di dalam pelaksanaan pembangunan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, 17 SDGs desa itu sebenarnya adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di Perpres 59, tidak jauh berbeda dengan SDGs goals yang dirancang dan dikembangkan oleh PBB. Cuma bahasanya aja kita sederhanakan. Misalnya SDGs nomor 1, desa tanpa kemiskinan. Kalau kita mensosialisasikan ini kepada warga desa, kepada kepala desa, kemudian kalau mau ditanya, setelah kita kasih ini kamu ditanya, Pak Kades, kira-kira desa sampean mau sampean bangun dengan model apa? Oh gampang, saya kepingin desa saya tanpa ada kemiskinan, desa tanpa kelaparan. Atau ketika kita ngomong, Pak Kades, kalau mau bangun desa
arahnya jelas sekarang. Kemana? Desa sampean harus tidak ada lagi kemiskinan. Entah kapan, pokoknya sampean harus berpikir bagaimana desa sampean tidak boleh lagi ada kemiskinan. Di desa sampean tidak boleh lagi ada orang kelaparan. Di desa sampean pendidikannya harus lebih berkualitas. Di desa sampean pertumbuhan ekonomi harus berjalan dan harus merata. Tidak boleh hanya tumbuh saja. Nah, 17 SDGs inilah arah pembangunan desa, mulai dari desa tanpa kemiskinan sampai kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif, yang kemudian untuk menyederhanakan tipologi desa yang kita bangun, maka kita klasifikasi menjadi 8 tipe, yaitu desa tanpa kemiskinan dan kelaparan 1 model, kemudian desa ekonomi tumbuh merata 1 tipe, desa peduli kesehatan 1 tipe, masing-masing ada beberapa SDGs di situ, desa peduli lingkungan 1 tipe, desa peduli pendidikan sendirian 1 tipe, tapi SDGs-nya hanya 1 karena memang itu sangat penting. Desa peduli pendidikan sama halnya pentingnya dengan desa ramah perempuan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, keberadaan bangsa kita hari ini dan masa yang akan datang itu sangat dipengaruhi oleh perempuan, oleh ibu-ibu kita yang melahirkan generasi penerus dan seterusnya. Oleh karena itu pembangunan di desa harus betul-betul mempertimbangkan dan memperhatikan bagaimana desa itu memberikan kepedulian yang cukup terhadap perempuan. Bagaimanapun masa depan bangsa ini itu dipengaruhi atau diwarnai oleh perempuan. Kalau kemudian perempuan-perempuan di desa tidak terfasilitasi dengan bagus, mulai dari gizi, kesehatan, dan pendidikannya, paling tidak pengetahuan tentang bagaimana mendidik anak, bagaimana memberikan gizi yang cukup kepada anak, dan seterusnya, kita tentu akan kesulitan untuk menyongsong Indonesia di masa yang akan datang. Itulah makanya SDGs desa ada tipe desa ramah perempuan, kemudian ada desa berjejaring, ada desa tangga budaya. Bapak Ibu sekalian, saya hormati, Pak Gub yang saya banggakan, ada yang bertanya begini kemarin, lalu kalau kita hanya membahas perempuan, mana desa tanggap peduli anak? Nah, desa peduli anak merupakan gabungan antar berbagai SDGs karena pada hakikatnya semua pembangunan itu kemudian arahnya kepada ekonomi dan sumber daya manusia, salah satu yang menjadi prioritas utamanya adalah perempuan, maka ujungnya juga akan kepada anak. Kalau perempuannya bagus, pasti kepedulian terhadap anak juga akan bagus. Kalau kemudian infrastruktur desa itu bagus, desanya sehat dan sejahtera, maka anak juga akan hidup dalam lingkungan yang sehat dan sejahtera. Sehingga anak ini adalah merupakan ada dalam satu ekosistem. Jadi kalau kita peduli anak, maka satuan ekosistem ini harus terbangun sedemikian rupa. Itulah makanya kita tidak munculkan sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti dalam perjalanannya ada tipologi model desa ramah anak atau desa peduli anak, sama dengan ketika muncul desa digital, desa ekonomi produktif, desa itu akan berimprovisasi dan itu sah-sah saja, tidak harus seperti yang ada di sini terkait dengan tipologi desa yang akan muncul. Yang penting adalah bagaimana kemunculan sebuah karakteristik desa itu tetap merujuk pada 2 hal, peningkatan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Nah, 2 hal inilah kata kuncinya di dalam pembangunan desa. Itulah makanya ketika saya ditanya, dana desa itu boleh digunakan untuk apa saja sih? Jawaban saya selalu sederhana, bisa digunakan apa saja dana desa itu, kecuali yang dilarang. Jadi sederhana sekali, nggak usah ribet-ribet. Nah, yang dilarang apa? Yang dilarang ketika dana desa tidak digunakan untuk kepentingan peningkatan ekonomi dan penguatan sumber daya manusia. Contoh, dana desa untuk bangun pagar nggak boleh, karena nggak begitu signifikan urusannya dengan penguatan SDM dan peningkatan ekonomi. Untuk bikin Pak Gapura masuk desa, apa hubungannya dengan peningkatan SDM dan pemberdayaan ekonomi? Tapi selain apapun bisa dilakukan, yang penting ada sentuhan baik langsung maupun tidak langsung. Tapi harus ada sentuhan yang linier dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan sumber daya
Tapi kalau sudah ngomong jalan pertanian, poros desa, pasti nanti bicara tentang akses, kemudahan akses untuk distribusi hasil panen dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah semua itu sudah kita tuangkan dalam buku yang rencana saya dalam bentuk trilogi. Yang pertama, trilogi pertama adalah buku SDGs Desa, mungkin sudah dibagikan, karena itu nanti jadi kurikulum wajib. Kalau ngomong kurikulum wajib bagi tenaga ahli, bagi pendamping, bagi kepala desa untuk membayangkan atau merencanakan pembangunan di desanya, dan itu sesuai dengan Perpres 59 2017, target capaian tujuan pembangunan berkelanjutan itu 2030. Itu artinya paling pendek ya, semaksimal mungkin diupayakan paling pendek 2030 SDGs desa sudah bisa tercapai. Sehingga saya membangun bukan hanya untuk bangunan arah bangunan desa hari ini sampai 2024, tapi harapan saya sampai 2030 siapapun menteri desanya ini tetap sudah memiliki fondasi yang kuat, karena memang, dan itu tanggung jawabnya birokrat, karena saya selalu mengatakan kepada birokrat bahwa birokrat, kebetulan di sini saya didampingi Pak Eko, Kepala Badan Penelitian dan Pelatihan dan Informasi, kemudian ada beberapa tadi dari eselon 2, saya selalu bilang para birokrat di kementerian itu adalah owner. Jadi pemilik kementerian desa dan kementerian manapun itu adalah birokrat, bukan menteri. Kenapa? Karena menteri itu outsourcing. Jadi jabatan outsourcing itu ya menteri itu. Makanya jangan tabu dengan outsourcing. Saya pernah itu ngadepi demo menolak outsourcing waktu di provinsi Jawa Timur. Saya bilang, ngapain kok takut outsourcing? Saya nggak outsourcing. Cuma outsourcing saya agak aman karena 5 tahun pemilu lagi kecuali dipecat oleh partai kan gitu. Nah menteri juga begitu, outsourcingnya menteri itu maksimal 5 tahun. Itu selamat kalau tidak diganti oleh presiden kan gitu. Tapi kalau diganti oleh presiden ya nggak selamat gitu. Makanya setiap hari saya selalu membangun satu iklim bagaimana konsep pembangunan ini tertata betul sehingga siapapun yang jadi menteri, siapapun birokrat yang ada di dalamnya itu memiliki arah persepsi yang sama. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak jadi korban. Karena kalau kita tidak punya konsep yang mapan terhadap pembangunan di desa, kasihan masyarakat desa. Ganti menteri, ganti kebijakan. Nah inilah makanya saya berharap, tentu saya juga tidak tahu apakah harapan saya ini bisa sampai 2030, tetapi fondasi yang saya bangun ini menurut saya sangat jelas. Ada referensinya peraturan presiden, kemudian ini juga nyantol ke SDGs global dan sudah saya tuangkan dalam buku, dalam trilogi. Yang pertama ini SDGs desa, yang kedua pengukuran. Jadi nanti buku kedua bagaimana mengukur desa tanpa kemiskinan, bagaimana mengukur desa tanpa kelaparan, bagaimana mengukur desa sehat dan sejahtera, bagaimana mengukur desa peduli perempuan. Itu akan saya terbitkan di buku kedua, sehingga ketika kepala desa membaca SDG 1, kemudian trilogi pertama, terus membaca trilogi kedua, itu punya gambaran. Oh kalau gitu saya akan melakukan ini, karena ukurannya seperti ini. Siapapun dia, tenaga pendamping, tenaga ahli tingkat kabupaten, tenaga pendamping desa, tenaga pendamping lokal desa. Nanti ada waktu khusus, kita akan brief secara spesifik kepada para tenaga pendamping agar memahami betul arah kebijakan pembangunan desa dengan merujuk kepada SDGs desa. Itulah Pak Gub yang kita harapkan. Tentu saya tidak akan menjelaskan sampai ke detail-detailnya sebagaimana diatur di dalam Permendes nomor 13 tahun 2020 terkait dengan prioritas penggunaan dana desa 2021. Nah, gambarannya ke depan begini nanti. Permendes kapanpun ke depan 2021, 2022 itu tidak boleh keluar dari SDGs desa. Tinggal menempatkan skala prioritas utamanya di mana. Ukuran prioritas adalah strategi pembangunan nasional. Jadi misalnya hari ini kita prioritas pada 2021, kita prioritas pada
penguatan BUMDes, digitalisasi desa, kemudian elektrifikasi, kemudian pemutakhiran data. Nah ini menjadi skala prioritas karena target saya adalah 2021 sistem informasi desa ini sudah selesai total, sehingga potret desa di Indonesia sebanyak 74.953 itu sudah tercover semua dalam sebuah sistem yang lengkap, baik aspek kewilayahan maupun aspek kewargaan, dua-duanya masuk. Dengan demikian ini akan memberikan arahan yang pasti kepada kepala desa, apa sih problem pembangunan yang dialami, apa yang harus dilakukan untuk menangani problem pembangunan. Itu akan muncul di SID, Sistem Informasi Desa, yang bisa dibuka oleh Pak Kepala Desa terkait dengan desanya sendiri. Dengan pengelolaan model artificial intelligence akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan kondisi objektif, tingkat kemiskinannya bagaimana, kemudian tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan seterusnya, kemudian kewilayahan. Ini diolah sedemikian rupa dengan artificial intelligence akan menghasilkan kondisi objektif desa. Kondisi objektif desa akan memberikan rekomendasi-rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh kepala desa di dalam melakukan proses pembangunan desa. Nah, kalau ini sudah berjalan, ke depan tidak perlu lagi ada permen. Tidak perlu lagi ada permen karena desa sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tinggal kita menyampaikan strategi pembangunan nasional yang menjadi prioritas utama ini 1, 2, 3. Artinya apa? Dana desa dalam membangun desa harus merujuk kepada strategi pembangunan nasional yang menjadi prioritas nasionalnya. Nah, sehingga dengan demikian kepala desa tidak lagi kemudian tergantung nunggu permen terkait dengan prioritas penggunaan dana desa. Nah, dengan demikian maka ruang gerak yang kita berikan kepada desa menjadi semakin luas. Saya pernah diskusi dengan beberapa aktivis pembangunan desa menyatakan bahwa Kementerian Desa itu terlalu jauh mencampuri urusan desa. Saya bilang, menurut saya sih enggak juga, kecuali memang urusan penggunaan dana desa. Kenapa? Karena dana desa itu adalah transfer APBN ke desa. Maka wajarlah kalau kemudian pemerintah pusat memberikan arah-arahan terkait dengan prioritas penggunaan dana desa dalam membangun desa, karena itu harus selaras dengan strategi pembangunan nasional, tidak bisa jalan sendiri. Saya hanya menyampaikan itu, tetapi dalam pikiran saya yang terdalam memang pada saatnya kepala desa harus diberikan ruang yang lebih luas lagi untuk melakukan improvisasi terhadap upaya pembangunan desanya. Nah, inilah nanti yang kita harapkan. Kerangka makronya jelas, 2030 apa yang diharapkan dari pembangunan desa, isinya jelas, ada 8 tujuan pembangunan berkelanjutan, kemudian sistemnya sudah dibangun sedemikian rupa, meliputi 2 aspek kewilayahan dan aspek kewargaan, diolah dengan fakta yang ada. Nah, keluarlah rekomendasi. Kalau laporan data yang dimasukkan ini benar, pasti rekomendasinya benar. Tapi kalau laporan yang dimasukkan ini tidak valid, pasti rekomendasinya juga tidak valid. Yang pertama. Yang kedua, updating data. Pemutakhiran data bisa dilakukan bukan hanya setahun sekali, 6 bulan sekali bisa. Bahkan 3 bulan sekali pun bisa. Karena kalau bicara skala kecil di tingkat desa, tidak sulit untuk mendeteksi bagaimana warga yang kemarin termasuk warga miskin sekarang tahu-tahu dapat rezeki karena ada pembangunan jalan tol, tanahnya laku, mahal, kemudian ternyata dia bisa berusaha dan usahanya cocok, akhirnya dalam waktu setahun saja ekonominya sudah berubah total, status sosial ekonominya naik, kemarin mendapatkan PKH, mendapatkan BLT dana desa, sekarang sudah tidak layak lagi mendapatkan dana desa. Sampai setahun aja sudah ganti orang. Artinya tidak akan terjadi lagi pimpinan DPRD mendapat PKH seperti kasus kemarin. Karena data yang dipakai data 2016 digunakan 2020. Nah, jadi tidak salah karena loncatan yang paling cepat dalam menaikkan status sosial ekonomi itu memang DPRD. Kan gitu Pak Guru ya. Jadi saya ingat betul 99, pemilu 99
Saya jadi ketua DPRD pertama dengan komposisi keanggotaan yang sangat variatif. Saya dihadapkan pada masalah yang sangat rumit karena terjadi kesenjangan yang jauh antara yang paham dan sangat tidak paham. Sehingga urusan silpa saja waktu itu saya harus menjelaskan satu persatu. Kenapa? Karena setelah bahas APBD terus ngomong silpa, hampir separuh anggota DPR minta dibagi. Saya bingung, loh kok dibagi gimana? Itu kan sisa hasil usaha. Nah, ini true story Pak Gub, jadi jangan bukan ngarang ini. Betul itu, sehingga ramai banget waktu itu. Saya bingung, gimana jelaskannya ya? Oh ini bukan duit kita. Itu kan gara-gara pengawasan DPR terjadi efisiensi, maka sisanya banyak. Itu hanya DPR, sudah separuh-separuh, eksekutif 50%, DPR 50%. Ya sudah, kita bareng-bareng masuk penjara. Saya bilang gitu pertama, marah semua. Akhirnya saya jelaskan satu persatu nih Pak. Gimana nggak kompleks? Mohon maaf, dari pekerjaannya manggul pasir di Sungai Brantas, tahu-tahu jadi DPR. Nah ini makanya saya nggak kaget ketika kemarin keluar di berita pimpinan DPRD menerima PKH. Saya bilang ini pasti data lama. Karena wajar 2015-16 dia belum jadi DPRD. Mungkin masih servis sepeda atau apa dan seterusnya. Nah, apa saya mentertawakan diri saya sendiri sebenarnya itu. Karena saya di DPRD juga lama. Bedanya saya dengan Pak Gub itu satu. Kalau saya DPRD, Pak Gub DPR RI kan gitu. Jadi saya rakyat, Pak Gub pejabat. Karena memang waktu itu terjadi gegeran juga. Kenapa sih kalau DPR RI kok pejabat negara, DPRD provinsi kok enggak? Itu juga agak pusing waktu itu Pak Gub. Saya ngadepi teman-teman nuntut agar disamakan antara DPRD dengan DPR RI. Ya saya kadang-kadang ngawur aja jawabnya. Nggak bisa disamakan lah, yang satu D, satu RI kok. Karena kalau bahasanya Kiai Bahak itu, Gus Bahak yang ngaji di viral di YouTube itu kan ada istilah cangkem melek. Cangkem melek itu mulut yang jelek. Artinya kalau orang lain ngomongnya ngawur ya kita jawab dengan ngawur gitu aja, nggak usah diimbangi dengan narasi yang macam-macam. Mohon maaf terlalu panjang. Jadi itulah kira-kira Pak Gub yang menjadi komitmen kita terkait dengan pembangunan di desa, sehingga ke depan saya berharap tidak perlu lagi yang namanya permen. Kalau permen muncul itu hanya sifatnya sangat global. Karena apa? Karena desa sudah tahu persis kemana sih pembangunan desa mau dibawa. Ketika kemiskinan masih banyak, ya belum selesai berarti masih banyak dikerjakan. Ketika di desanya masih ada kelaparan, ya berarti kepala desanya masih punya tanggung jawab yang berat untuk menyelesaikan itu. Ketika generasi mudanya masih banyak yang tidak sekolah, entah berbagai alasan, ya apapun alasannya, maka tidak bisa ada generasi anak-anak di desa yang tidak sekolah. Ketika perempuan ibu-ibu di desa tidak terawat dengan baik, kemudian stuntingnya tinggi dan seterusnya, ya itu berarti desa belum memiliki penanganan yang serius untuk menuju desa yang sehat dan sejahtera melalui ibu-ibu, perhatian terhadap ibu-ibu, perhatian terhadap perempuan. Nah dengan demikian tidak lagi terlalu banyak panduan-panduan, kita tinggal memantau sistem informasi desa yang dilakukan pemutakhiran data setiap saat. Pak Bupati, Ibu Bupati bisa membuka desa di wilayahnya sekabupaten. Pak Gub bisa melihat bagaimana desa di NTB, karena memang nanti semua kita beri akses sesuai dengan kewilayahannya. Tapi untuk Pak Kades ya hanya bisa buka buka akses untuk desanya sendiri. Bupati bisa membuka akses untuk wilayah kabupatennya sendiri. Gubernur juga begitu. Dengan demikian yang diharapkan oleh Bapak Presiden bagaimana pembangunan desa itu terintegrasi, itu bisa dijawab dengan sistem informasi desa. Sehingga APBD provinsi bisa kabupaten bisa mencoba memetakan permasalahan desa. APBD provinsi untuk melengkapi penanganan APBD kabupaten terkait dengan pembangunan di wilayahnya dengan berbasis desa juga.
Begitu juga kementerian dan lembaga secara nasional juga bisa mengisi ruang-ruang kosong yang belum tertangani baik oleh desa maupun oleh kabupaten maupun provinsi. Nah, di sini baru kemudian intervensi dari kementerian dan lembaga yang skalanya nasional. Kira-kira itulah mimpi saya untuk desa ke depan. Mudah-mudahan Allah bisa mewujudkan mimpi kita ini, yang pasti semua kita harapkan untuk percepatan peningkatan ekonomi warga masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia di desa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Gub, mohon tambahan waktu sedikit. Saya ingin menyampaikan tentang RPP, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang BUMDes. Saya sangat sepakat dengan yang disampaikan Pak Gub, kunci dari keberhasilan ekonomi di desa ada di BUMDes. Kalau BUMDesnya bagus, dipercaya bagus, kemudian bisa mengelola dirinya untuk melakukan proses ekonomi dan kemudian bisa melakukan sebagai fungsi konsolidator terhadap berbagai pelaku ekonomi di desanya. Di desa, maka saya yakin BUMDes menjadi kunci utama dalam percepatan peningkatan ekonomi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sesuai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, di sana jelas sekali disebutkan bahwa BUMDes adalah badan hukum. Nah, di sini kita diskusi dengan Kumham, ditanya saya, badan hukumnya BUMDes ini mau entitas baru atau mengikuti entitas yang sudah ada? Langsung jawab entitas baru. Oke, kalau begitu BUMDes sama dengan PT, sama dengan yayasan, sama dengan badan hukum lain. Ya, memang harapan saya ke sana. Lalu terkait dengan payung hukumnya, apakah payung hukum PP sudah cukup sebagai entitas baru badan hukum? Alhamdulillah sudah ada jurisprudensinya, yaitu Undang-Undang BUMD, PP yang mengatur BUMD sebagai entitas badan hukum itu juga PP, bukan undang-undang. Maka saya sangat yakin bahwa tidak akan ada masalah meskipun BUMDes sebagai entitas baru badan hukum dipayungi PP, bukan dipayungi undang-undang, karena sudah ada yang mendahului, yaitu BUMD itu dipayungi PP, bukan dipayungi undang-undang. Kemudian BUMDes ini memang memiliki eksklusivitas, ada kekhasan-kekhasan yang dimiliki, yaitu misalnya prinsip pengelolaan dalam BUMDes itu mengedepankan asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Ini harus kita bangun betul, karena target dari BUMDes itu adalah untuk kepentingan warga masyarakat, bukan untuk kepentingan bisnis semata. Jadi keuntungan dari BUMDes itu adalah bagaimana kemudian bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Karena targetnya memang ke sana. Jadi BUMDes dibesarkan sedemikian rupa supaya kemudian keuntungannya masuk ke PADes, pendapatan asli desa, otomatis dari situ akan menambah kekuatan APBDes. Dengan tambahan besaran kekuatan APBDes akan mempercepat proses pembangunan di desa, sama persis dengan pengelolaan kabupaten, kota maupun provinsi. Itulah makanya kita sangat berharap BUMDes yang menjadi ujung tombak penguatan ekonomi di desa ini betul-betul bisa dilaksanakan, dan pada gilirannya kita ingin agar BUMDes ini berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Apa harapannya? Yang pertama, BUMDes sebagai satu entitas badan hukum baru itu tidak boleh didirikan oleh desa lebih dari satu, sehingga ke depan 74.953 desa di Indonesia akan ada BUMDes maksimal 74.953, tidak boleh lebih, karena satu desa tidak boleh membangun lebih dari satu BUMDes. Kenapa tidak boleh? Karena skala ekonominya kecil BUMDes. Tetapi ketika bicara BUMDesma, badan usaha bersama, badan usaha milik desa bersama, yang merupakan kerjasama lebih dari dua desa atau lebih, maka tiap desa tidak dibatasi. Mau punya 10, 20 silakan.
karena memang kita arahkan ke sana. Skala ekonomi desa tidak mungkin bisa maksimal kecuali desa itu sudah bekerja sama dengan desa lain. Dan inilah yang arah kita agar berbagai hal yang terkait dengan pengolahan dari hulu sampai hilir itu bisa tertangani dengan baik, itu kalau kerjasama antar desa. Makanya di dalam RPP ini kita tegaskan bahwa satu desa hanya boleh memiliki satu BUMDes yang milik desa itu sendiri, tetapi bisa mendirikan berbumdesma sesuai dengan kebutuhan dan memang arah pembangunan ekonomi kita ke sana. Karena tidak mungkin satu desa bisa terus berkembang ekonominya tanpa kerjasama dengan desa lain. Nah, itulah makanya di dalam RPP kita tidak bicara tentang pembubaran BUMDes, tapi kita bicara pembekuan BUMDes. Sehingga tidak boleh ada BUMDes yang dibubarkan, yang boleh hanya dibekukan. Ada masalah sampai tidak tertangani, udah dibekukan aja. Nanti kalau sudah ganti kepala desa atau ganti kebijakan baru, maka BUMDes yang dibekukan lagi bisa dihidupkan lagi, tidak ada pembubaran. Karena memang prinsipnya satu desa satu BUMDes. Pak Gubernur, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf agak terlalu panjang, tetapi nanti itu ada hal yang kurang jelas secara detail nanti akan disambung oleh Pak Eko secara lebih teknis lagi. Dan saya mohon maaf terkait dengan sosialisasi ini, memang saya harus mengawali supaya utuh, karena dari konsep sampai pada rumusan akhir munculnya buku ini saya menjadi bagian utamanya dan didukung oleh seluruh teman-teman di kementerian, sehingga harus utuh dulu. Maka dalam sosialisasi ini terpaksa saya turun sendiri, bukan karena saya kekurangan pekerjaan, tetapi karena saya ingin menyampaikan konsep ini secara utuh supaya tidak timbul perbedaan pemahaman. Maka dari itu juga saya tuangkan dalam buku supaya didalami betul. Saya yakin kalau sudah memahami isi buku itu secara utuh, maka pembangunan di desa pasti akan bisa laksanakan dengan baik. Dan tentu sasaran utama dari buku itu adalah kepala desa dan tenaga ahli atau tenaga pendamping desa. Tidak usah beli, nanti semua akan kita bagi. Kalau tidak pakai hard copy, ya soft copy-nya akan kita kirim supaya bisa dibaca, karena memang sekarang nggak begitu usum pakai kertas itu, cashless, paperless, semuanya pakai less lah. Termasuk tidur yang pules itu juga ada hari ini menjadi penting, karena kalau enggak mudah stres. Saya pikir itu. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.